saya hormati Pak Ketua PWI, pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi, jajaran pengurus dan undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena berkat rahmat nikmat sahabat kita sehingga bisa memenuhi undangan yang insya Allah agenda pokok adalah pembentukan panitia terkait dengan rencana pelantikan yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 18 Januari besok, tepatnya di hari Ahad, yang insya Allah agenda pokoknya adalah pelantikan jajaran pengurus DPC PWIRS se-Kabupaten Banyuwangi yang insya Allah alhamdulillah sudah terbentuk kurang lebih 16 atau 17 DPC. Dan itu kira-kira agenda pokok pada kesempatan sore hari ini, dan selanjutnya nanti kita bermusyawarah bareng. Insya Allah tahapan-tahapan pelaksanaan ini kita tidak terlalu banyak hal yang perlu kita lakukan karena fasilitas di sini sudah cukup lengkap. Tinggal satu yang nanti perlu kita pikirkan, hanya urusan bisaroh. Untuk urusan makanan dan seterusnya kita sudah melakukan koordinasi, insya Allah clear. Sama baliho. Saya kira itu pembuka dari saya. Selanjutnya para bapak dan saudara-saudara hormati, marilah kita awali rapat pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dengan bacaan umum kitab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biridho illa bi syafaati Rasulillah. Saya selanjutnya iftitah dari ketua, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam rahayu. Yang saya hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama perlu saya kenalkan, nama saya Ki Ageng Bumi Suroyo. Saya selaku Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi. Ini kalau nama KTP ijazah Wahyudi SE, tapi karena beliau sudah dapat gelar sudah mandito, nama adatnya adalah Mas Parang Garudo. Beliau adalah sekretaris DPD PWI Laskar Kabupaten Banyuwangi. Dan sebelah saya ini nama KTP-nya adalah Doni Osmon. Beliau juga sekaligus Ketua Genta Macan Putih Belambangan, Ketua Umum. Ini Ketua Umumnya, ini sekretarisnya. Gelar adatnya itu Raden Mas Narotama ing Alogo. Beliau di PWI ini, Perjuangan Wali Songo Indonesia itu disingkat PWI, bukan Persatuan Wartawan, jangan lupa. PWI itu Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila. Beliau adalah wakil ketua DPD, wakil saya. Dan ini yang hadir ini itu gimana itu dulu humasnya PWI Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan yang saya undangi memang khusus, saya butuh orang-orang yang nanti akan kita posisikan menjadi kepanitiaan. Karena insya Allah nanti hari Ahad minggu depan tanggal 18 Januari itu di tempat ini akan dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus cabang. Jadi kalau di tingkat kecamatan itu pengurus cabang, pimpinan cabang, pengurus pimpinan cabang atau DPC, Dewan Pimpinan Cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, Kecamatan Benteng, Kecamatan Regojambi dan seterusnya. Dan ini sengaja memang saya rekrut, ini saya punya saudara sahabat saya yang baru ini, sangat
energik, sangat potensial. Makanya karena saya butuh, ini dulu ada partnernya, karena sekarang ini namanya Gus Rijal ini juga YouTuber, nanti kita minta jadi YouTubernya cabang, maksudnya YouTubernya pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Kimanik, sehingga nanti tim krunya dikondisikan ya, setiap acara nanti dikondisikan, diabadikan dan didokumentasikan. Apa sih perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila? Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabila itu adalah organisasi non politik, organisasi sosial keagamaan, khususnya beberapa tahun terakhir ini, sejak tahun 2021 itu ada fenomena kelompok-kelompok imigran yang dulu itu didatangkan oleh kolonial Belanda untuk bujuk-bujuki, ngapus-ngapusi wong Islam waktu itu. Karena di Nusantara sebelum NKRI lahir itu Belanda itu kualan mengatasi, nangani penduduk pribumi Nusantara ini. Belum ada Indonesia ya, masih Nusantara. Yang dominan waktu negari Jawi. Nah rupanya Belanda itu kualan, akhirnya dipelajari. Oh tiba wong-wong para pejuang, para pemberontak menurut bahasanya Belanda. Iku sing diturut kiai guru-guru ngaji. Nah waktu itu guru-guru ngaji itu dulu kita yakini dan populis dalam sejarah itu yang menyebarkan, yang membuat Islam di Nusantara besar seperti itu diawali oleh para Wali Songo. Sebelum Wali Songo ada ulama-ulama, tapi yang paling efektif, dominan dan bisa berhasil dakwah di Nusantara itu adalah Wali Songo. Itu sudah menjadi kesepakatan khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah orang-orang itu dibasmi di sana melakukan perlawanan. Jadi kalau entai, sehingga Belanda waktu itu kualan. Hanya karena Belanda itu punya strategi, punya kemampuan, punya hanya bikin strategi politik pecah belah itu tadi. Makanya kerajaan-kerajaan dulu di Nusantara itu pecah belah. Ono kerajaan Mataram musibat dipetah kue lega, kue ke sing kudu dadi raja mosok emasmu tok. Kira-kira seperti itulah, termasuk di Belambangan ini dan kerajaan-kerajaan lain. Itu sudah berhasil. Ya, kerajaan Nusantara yang dulu besar itu Mataram itu besar aja pecah sekali, malah dipilih di waktu itu gitu. Wabil khusus di Belambangan. Di Belambangan ini Macan Putih itu kerajaan yang paling besar di Belambangan. Itu sudah hancur, kerajaannya hancur, terahnya semburat. Karena menurut sejarah Belanda itu kualan melawan Belambang itu sampai perang Kukitan Banyu mengeluarkan biaya kurang lebih 80 ton emas, paling besar perang di Nusantara itu membiayai Belanda itu musuh Belambangan. Nah ini Belambangan seperti kita kira nih. Jadi karakter Belambangan ini sakar PDW, aos, kemetak, itu gak nyanyi. Lek gak kemetak, gak aos, gak engkes itu gak nyanyi. Itu sudah turun temurun. Karena kita ada hari ini karena bapak kira Dambah dan seterusnya. Itulah garis leluhur. Sementara untuk melemahkan para pejuang-pejuang Nusantara waktu itu Belanda itu mendatangkanlah orang dari Yaman. Jadi Yaman Selatan itu sampai hari ini bisa dibaca itu adalah komunitasnya itu partainya adalah partai politiknya politik komunis. Nang kono perang sampai hari masih perang gak barek-barek. Jadi orang Yaman itu sebetulnya kita telusuri oleh para pakar-pakar. Itu ternyata bukan orang Arab, tapi dia itu keturunannya Yahudi Askenazi. Itu dulu leluhurnya itu Raja Abraha, mungkin kalau ngerti Tabat Yada Habi. Itu yang dulu mau nyerang Mekah, mau menghancurkan Mekah itu Raja Abraha. Abraha itu ya Yaman hari ini. Leluhur itu kayak cerita duduk wong Arab tapi raine kayak Arab didatangkanlah ke sini.
dikon ngaku bahwa kamu itu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dikenal sama kiai-kiai ya kiai hormat karena Kanjeng Nabi itu adalah panutan kita yang kita butuhkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Itu sebuah keyakinan kita semua, iman kita, sehingga dengan itu hanya orang-orang Islam itu diomongi wong Arab Yaman itu nurut bahwa ini sing ngomongin Kanjeng Nabi. Jadi ternyata itu saya punya catatan di rumah, dan di setiap daerah kabupaten termasuk Banjar itu dominan Belambangan. Itu Belanda karena nang Londo diperangi sama Banjar. Akhirnya orang-orang Yaman namanya itu Kapiten Arab, itu bentuknya Belanda. Saya punya datanya, kita ada semua. Nah itu mendekati kiai kita wong NU khususnya. NU paling gede wakil tapi belum saya waku wong NU. Saya itu mustasar PCNU Banyuwangi. Nah, ini LBH-nya PCNU. Ini ngomong segini, wong NU saking akeh tapi budu-budu. Diomongnya percaya. Jadi pokoknya istilahnya husnudon, berprasangka baik. Nah itu dulu. Tapi hari ini itu sejarah dulu itu sebelum Republik ini bentukannya Hindia Belanda, bukan benar pemerintahan Hindia Belanda yang ada di benua Hindia ya, di Asia itu Hindia Belanda. Itu membuat perserikatan waktu itu namanya Robitoh Alawiyah. Isinya wong Arab kabeh dikumpulno untuk mengidentifikasi. Jadi kelompok Arab sono omahe. Terus kumpul di situ semua orang Arab yang ada di Nusantara dikumpul di Robitoh. Nah, pada kenyataannya organisasi ini kok nggak sesuai dengan yang digembar-gemborkan, yang disampaikan oleh waktu dibentuknya. Sehingga orang-orang yang bukan dari Yaman kan banyak di Nusantara orang, dan yang sebagian seperti Balilah itu masih keturunan durian Rasulullah, itu dari Mekah datang ke sini berdagang. Kalau yang dakwah wali sebelumnya Syekh Jumatul Kubro, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Subakir itu dakwah. Tapi Wali Songo itu mengajarkan dan membumikan Islam bisa diterima karena mengadopsi kearifan lokal. Jadi ini Islam Kejawen. Nah Islam Kejawen itu sekarang ini NU ini. Nahdlatul Ulama Islam Kejawen. Islam tetap syariatnya tetap Islam. Sholat 5 waktu. Dia tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya tetap nang Ka'bah. Qur'ane podo dan sebagainya. Cuma perilakunya, cara ubudiyahnya bukan syariat. Kalau syariat itu fundamental, nggak boleh dirubah. Itu menggunakan kearifan lokal. Itu karya inisiatif dari para wali songo dulu. Oh, lek nang Banyuwangi ya kudu nganggo udeng, gak usah nganggo surban. Soalnya zaman semono wong Banyuwangi, wong Belambangan orang ketak, wong wedi karo Londo, wedi karo Mataram kan gitu ceritanya. Sehingga nganggo udeng-udengan. Oh, nganggo celono, nganggo sarung, tidak nganggo gamisan. Soalnya tukang tebang tebu, tukang daun, iki lek gamis mesti kan kotor kabeh. Ya seperti itu. Terus cara selamatan sekarang itu ya kami ini kebetulan kami Gus Rijal inilah yang menguri-nguri tinggalan budaya leluhur. Jadi oleh selamatan ono sesajen nih, bukan sesajen itu dulu itu tinggalnya mau Hindu. Nah, timbang mubadir karo ulama-ulama dulu termasuk Jawa, diarahkan biar bermanfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Nah, ini kira-kira. Nah, akhirnya 2001 atau sebelumnya itu wakil wong Habib kurang ajar. Habib itu gelar hanya satu. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Habib asal gitu. Kekasihnya Allah dan dikasih oleh Allah.
Lah iku dijumuk. Jadi saking kurang ajare wis ngeklaim keturunan Rasulullah padahal urusannya Yahudi, enggak ada kaitannya. Kedua, gelar yang disandang oleh Nabi Muhammad, pemberian langsung dari Allah, itu juga dipakai. Terus ngelek-ngelek bahwa Wali Songo tidak ada dan sebagainya. Nah mulai dari itulah para arif, para orang-orang pinter, khususnya di Jawa Barat, itu melakukan penelitian. Dari garis nasab, ada kitabnya, kitab dunia. Terus dari Rijalul Hadis juga digoleki. Yang terakhir itu tes DNA. Ternyata mereka tuh gak nyambung, cuma ngeklaim. Hanya dilakukan perlawanan karena wong wakeh mugibine yang dulu waktu 212 itu sing teko kono gak ono Muhammadiyah, gak ono LDII. Sing ngono iku wong NU kabeh. Allahu Akbar itu wong NU. Makanya kembali lagi Robito Alawiyah karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kok ono wong Yaman gak jas Arab itu kok ngaku keturunan Rasulullah. Sehingga orang yang keturunan Rasulullah mundur. Gawelah kelompok itu jenenge Al-Irsyad. Jadi Al-Irsyad itu sudah gak gelem, gak percaya. Cuma Al-Irsyad itu kan kecil. Sementara Robito gede. Wong senok Horgen apa? Senok Horgen itu datangkan berapa kali kapal-kapal ribuan. Sementara yang dari Mekah, bangsa di sini Balilah itu datangkan perorangan, berdagang di Banyangi, karena pinter, disiplin, kenal sama pejabat, dimpek mantu karo ningrat Blambangan. Jadi kalau Balilah itu Balilah teko Arab, tapi bojone putrane ningrat, termasuk leluhur ini. Mbah Cito hirup dari Aceh kan, iya kan? Dari Aceh. Tapi tekor ini kan dagang, bujang. Karena Sugih pinter cedek karo penguasa. Itu sudah wajar kan? Wong Sugih mesti cedek penguasa. Dimpeklah mantu sama dulu kalau nggak salah Raden Suronegoro. Sehingga keturunannya yo ningrat kabeh. Nah, sekilas info tentang lokal. PWI Laskar Sabit itu apa? Organisasi pertama lebih spesifik menjaga keutuhan kemurnian keturunan Rasulullah dijaga. Kedua, memurnikan ajaran Al-Quran dan hadis karena barang dibelokkan, bikin cerita kurafat oleh mereka. Itu tulisan. Yang ketiga, yang keempat, ikut demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena mereka di mana-mana bahwa Jawa Barat adalah miliknya Tarim, miliknya Habib, kan gitu kan banyak. Nah, ini sementara kita diam karena orang-orang kita yang jadi pengikut mereka itu orang nggak begitu baik. Saya kan mungkin ini pengikutnya, kayak Gus Rijal siji, tapi pasukannya sampai nakai. Kira-kira semacam itulah. Oleh karena itu, atas inisiatif para tokoh-tokoh yang dari Jawa Barat, keturunannya Sunan Gunung Jati, karena tidak sepakat, ayo sopo sih saja bener. Karena Sunan Gunung Wali Songo diklaim katanya golongannya Alawi. Setelah dituju nggak nyambung. Yaitu yang sudah atas izin Allah, sehingga terbuka semua. Nah karena sudah jelas untuk melakukan perlawanan, hanya satu orang, dua orang nggak makan. Apalagi musuh Habib, mus koncone wong NU kabeh, termasuk Anas itu mantan Bupati Banyuwangi, wis duwe bojo ibu, kepengin cedhek Rasulullah kawin sampe Habibah, duwe anak loro. Jadi Anas mukibin, makanya kapan hari di genteng itu saya ngamuk sama teman-teman karena di belakangnya ada Anas. Itu 2024 ya, 2024. Sehingga cekai cerita. Begitu perjuangan Wali Songo sudah dibentuk, didaftarkan di Kumham di Banten kan kantor pusatnya. Ditawakno nang bolo-bolo nih kiai-kiai itu, saya lewat Kiai Said Agil Sirot karena beliau adalah guru saya dan sahabat saya. Setelah di sana itu dideklarasikan pengurus pusatnya,
wilayahnya belum, nggak berani di Jawa Barat basisnya Mugibin, nggak wani. Saya itu loh Banyangi, Pak Joni, siap, karena itu guru saya yakini. Jadi untuk pertama kali kepengurusan PWI Laskar Sabila se-Indonesia itu dibentuk pertama di sini nih, baru di sini pengurus tingkat wilayah Jawa Barat dibentuk. Jadi setelah PWI pusat itu PD Banyuwangi, pimpinan daerah Banyuwangi. Di sini nih baru terus wilayah Jawa Barat dan wilayah, alhamdulillah sekarang di Jawa Timur sudah 100%, 38 kabupaten kita sudah terbentuk. Ya butuh proses. Jadi mulai tahun 2003 ya. 2024. Dan ini gaungnya saya ngaku suatu laki-laki orang Banyuwangi. Padahal waktu itu yang ada pengurus itu aku gitu, paling mau 20. Tapi woyok sak Banyuwangi wis. Alhamdulillah saya dikasih pengalaman sama Allah, saya Mas Wahyu pernah di jalur politik. Sehingga setiap kepentingan sosial saya tak warna politik gitu loh. Nah itu klaim. Alhamdulillah Banyuwangi sudah terbentuk 25 kecamatan padahal burung. Dijak itu antara wani, udinang kiai ini, aku percaya tapi udinang kiai kok. Itulah fakta yang saya lakukan dengan Pak Wahyu dan Pak Don itu 2-3 tahun jalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah 25 sudah terbentuk susunan pengurusnya 17 kecamatan. Sing liyane sing gak patek wani, atang wani wedi mikir iku kiai Muhibin nurut. Ya maklum kiai kita sepuh itu kan gak tau nyekel HP. Mari ngajar turu ngeloni bojone kan ngono. Lah ya kan gak Bu, mangane kiai aneh akeh iku maklum. Ana kiai ku artine wedi dosa. Lek kula njaluk wedi ngomong ayu delok dir. Lek kiai gak gelem, wah iki haram ini. Delok TV gak pate seneng. Ya nang kamar iku dipelorotno semangane kiai aneh akeh iku wajar, itulah tradisi. Dan gak nyekel ngene, padahal berita sekarang di sini. Dunia sekarang katanya Gusti ada di genggaman tangan kita. Lah kiai iki gak roh ngene iki. Gusti lah iku dulurku, Gusti lah jangan itu lho. Dia ana jenis hari iku. Iku Mugibin wanu Gusti anu. Wis. Kono pinter ngaji diomongi gak jangan nyekel HP Nabi jadul lho. Gak duwe ndak Android. Ini kan repot. Dijaro ditinggal ya teman-teman ini yang tiap hari. Karena di sini tangi turu yakin sampean-sampean ini termasuk aku. Tangi turu mau golek apa? Golek HP ini ya. Kan gitu nggih? Nah, makanya saya kumpulkan hari ini karena saya dituntut. Ini sudah saya bentuk sudah 1 tahun. Gak dilantik-lantik. Nah, dulu itu aku diakusi karo anak. Di tempat ini. Waktu tahun baru di Genteng itu kan sempat saya dikumpulno sama anak dan kita difasilitasi apa butuhnya PWI di backup. Iya, aku butuh seragam arep nyeragami pengurus PWI sak Banyuwangi, bikin proposal clear sudah. Pak Anas dampingi bojone, Pak Guntur semuanya datang. Oke, nanti di bulan Juli terakhir, Juli 2025 kemarin, Juli Agustus Agustus tanggal 16 NU diundang sama Bu Ibu di Pendopo karena saya salah satu pengurus NU, saya hadir. Bu Ibu itu dengan pimpinan DPR se-Indonesia habis dapat apa dari KPK. Ada aturan baru pokoknya pencarian anggaran realisasi gak lewat DPA pengesahan DPR gitu mari kumpul pindan. Makanya akan ditangkap. Kan kemudian ini DPR yang punya jasmas dulu. Wabeh Made ketua DPR nang rata-rata DPR utang sing ku tak kayak proyek iki kan gitu. Sekarang nggak ada yang cair. Lodong sudah termasuk PW ini. Saya kan bingung mau pelantikan kadung janji saya kan mau Banyuwangi acak, jangan khawatir.
nanti sudah disiapkan seragam semuanya, wis ngomong wis seragam jam itu. Jadi aku yakin makanya harus ngumpul izin gitu. Nah karena kemarin itu sudah ada diawali di Kalibaru ya, Kalibaru di inisiatif DW Gus Haji Hasan itu bendara, saya ketuanya, ini wakilnya, ini sekretaris, bendaranya Haji Hasan, si Sugi Haji Hasan sing Kalibaru. Jadi genteng itu ono seragam kabeh. Kalibaru ono seragam. Lah konco-konco arek ketemu ono aku, kapan ini sudah lama bener tak gak ya? Jadi sebuah kebutuhan itu satu sisi konco-konco itu dulu lengkap usulan-usulan itu akeh kan klambine karena karku lek klambine teko iki tak jual SK dilantik gitu loh ngenteni SK apa klambi gak jadi SK-nya dicekel sekretaris hilang kabeh kan. Jadi usulan-usulan itu dulu sudah lengkap sini 25 kecamatan ada disimpan kapan hari kan gudangnya kena udan lebaran ini loh udan angin ini kan. Jadi gudangnya Pak Sekda ini, Pak Sek ini, jadi banjiran, jadi kuabek isi gudangnya hancur termasuk catatannya. Tapi ya turunnya bukan di jalan. Nah, kelihatan disendang kasur. Ini gudangnya nang ngarepe itu metu teko LCM apa itu? Kan tapal rumahnya. Itu kira-kira makanya alhamdulillah sekarang ini, Cukup. saya dorong aku dulu kan cerita teknis. Hanya sekarang ini karena sebuah kebutuhan sekarang tinggal 17. Karena ya diperbarui lagi 17 itu akan kita lantik bersama dan insya Allah nanti 1 bulan tambah. Jadi insya Allah saya sudah minta waktu sama beliaunya yang lantik pengurus cabang kan wilayah. Saya minta agar nanti Kiai Syekhur Rijal nanti bisa datang ke sini hadir disangkupi ya termasuk Panglima Laskar itu tadi Gus Coy itu sahabatnya nanti nginep di sini makanya saya Tanggal 17. Nah ini hari ini pembentukan panitia untuk tanggal 18 yang akan datang ini tempatnya di sini nanti karena ini ada nuansa perjuangan Islam nggak pakai kursi Gus nanti pakai karpet ini. Nah ini pilih kono, gue pengen ini nagono, yang penting dilantik, dan nanti butuh dokumentasi, makanya saya hadirkan jenengan dan teman-teman. Terus sopo ae, wong negara gak ndelok agama. Ini alhamdulillah semua Islam ya. Masih gak Islam, PWI bela negara. Iku Garda Selawat iku paling. Nah makanya iku, loh. Jadi Garda Wali Songo ini kan PWI ini enggak beda. Jadi pendirinya tokoh-tokoh PWI. Nah, nggih. Pendiri awalnya. Jadi Garda Wali Songo itu juga dari Cirebon Banten semua. Itu sayap mau coro NU, mau gambar NU itu PWI. Muslimat ngaji. Enggak. Ono afiliasi, ono Fatayat, Muslimat, Takdusa itu gak ada itu. Tapi itu gerakannya podo. ADRT ini sama karena pendirinya juga sama. Sekjennya itu hari Satu SK Menkumham. alumni santri kakak saya Eko. Iku rebutan ngono iku, Bu. Iku rebutan upayane ke alam. Ojo gelem kowe berjuang. Iku gede mangane gawe kan. Sebetulnya podo. Arahnya sama. Bela Islam, bela Nabi, bela negara itu sama. Bela ulama. Makanya nanti di sini nggak apa-apa sampai digarda. Haji Nano itu ketua Garda Wali Songo kota, tapi dia sekarang jadi ketua Rangkep, nggak apa-apa. Jadi Haji Nano Hermamanu sekarang jadi ketua PWRS Kecamatan Kota ya. Jadi makanya mohon nanti gabung karena ini sudah kalau SK nanti bikin aja dia komunitas DW. Yep. Nah, titik pengurus cabang PWI Laskar Sabila komunitas Poro nggak apa-apa. Nanti saya SK, SK. Jadi ojo ndelok wilayah kecamatan, soalnya anggota Gus ono sing wong Genteng, wong Gambiran, wong Muncar. Iku nuruti nang komendane. Dadekno dhewe komunitas dhewe. Jadi lintas
wilayah, lintas daerah kan gitu. Umpama katakan PWI cabang Naga Bumi umpama ngono, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita usulkan, saya jamin bisa. Itu kemudian selanjutnya yang paling pokok dalam rapat hari ini, kami itu ingin membentuk kepanitiaan. Sebenarnya semuanya sudah selesai. Mamili-mamirat sudah saya mintakan dengan Pemda, selesai. Termasuk umbul-umbul, nggak apa-apa. Panggon itu Videotron punya sendiri, musik kita punya sendiri. Jadi nggak butuh apa-apa, butuh cok mangan tak cok Pemda wis dikei. Jelas lek Gus Koiri mriki paling Gajah Purwo nggih tandang mungkin. Moga nanti Jelas. nanti itu makanya Iya. di anunya ono bagian cuma Gajah Purwo ono konsekuensine. Niku nggih komandan ini. Untuk Koiri. Ya, nanti saya butuh dengan ada penanggung jawab, nanti biar dipandu oleh sekretaris. Lek jenengan ini nanti saya butuh dengan tim zaman itu untuk dokumentasi. Bareng-bareng karo ojo dewe-dewe. Engko sampean ngetokno nang dihapus nang anune dhewe. Terus jadi siji, nek kamu nopo banyak yang satu. Jadi kan akunnya akun siji. Soal sampai nanti pakai akun lain silakan, tapi akun satu itu antara pelantikannya iki nanti itu antara akunnya Gus Rijal karo gimana itu podokno. Makanya koordinasi yang baik biar jenenge Banyuwangi, karena Banyuwangi dihitung. Oh aku nanti wah saya kemarin bisa ini cerita. Bisa saya itu mau Madiun roh anu ku ini orang ini hebat ini. Saya harus ketemu orang ini. Padahal video ku sing sabene kan. Akhirnya di pisanku, oh jenengan gitu. Nah, artinya sekarang ini Banyuwangi itu kalau bahasanya Gus Abbas itu pelopor berdirinya PWI Laskar Indonesia itu Banyuwangi. Karena dulu tuh langsung Gus Abbas yang ada saya di sini. Iya kan ya? Ya Gus Abbas. Mana hari ini? Ayo aku tolong jaluk bantuan sampean. Ini makanya yang paling dekat wilayah ini kan Songgon. Ini yang ketua PWI Laskar Songgon, sahabat Ahmad Afandi ini. Nah itu Haji Gupron ini paling parek. Dulu tak cek dulu bendara, mbok ganti, jadi saya kesepuan. Mungkin bendaranya gue enak gitu. Kan ira ngusulan anganyar kok, diganti padahal bendera di Gupor. Mene enak Haji Gupron itu. Sekretarisnya anu pernah Oh, sing timbangannya kapan nanti nih? Ikan sekarang di kesepuan. Jangan rapat sono. Ikan kapan kumpul lo, saben dino mulo kok. Kelambi. Makane wong puluhan ya bedino. Sukan begawe ning Tunggil. kan. SSS tunggil lah. Jadi itu ya, kira-kira nanti saya butuh partisipasi dukungan dari panjenengan. Jadi dipilih, saya kira usah dipilih ya. Saya kira gantian PW itu jadi ketua panitia ini sekretaris itu benar. Sekretaris setuju? Setuju. Al-Fatihah.